Udah, Pak. Oke, baik. Jadi untuk IBM ini, kemarin di kelas B juga sudah dijelaskan, saya akan mengulang kembali sekilas ya, eh, terkait dengan latar belakang kemarin. Kenapa kita perlu evidence-based medicine ya? Nah, jadi bahwa setiap ini ada beberapa kasus sebelumnya yang melatar belakangi, ya. Jadi ada kasus thalidomide, ya, yang eh, bahwa pada itu mungkin sekitar tahun 1970-an ya, ada kejadian eh, bahwa ada banyak bayi yang lahir dengan cacat ya karena ibunya menggunakan obat thalidomid ya. Obat thalidomid ini obat anti mual muntah ya yang digunakan dan ibu hamil yang ternyata pada saat itu data safety-nya ternyata belum ada dan eh, bayi yang lahir menjadi cacat gitu ya. Kemudian juga ada di sini ya misalnya ada contoh obat jantung anti aritmia yang memang kalau dari sisi efek terapi dia sangat baik ya, tapi ternyata setelah digunakan obat ini beresiko menimbulkan kematian pada 56 pasien per 1.000 pasien, gitu ya. Nah, jadi eh, kemudian bahwa itu tadi obat-obat yang diberikan kita harus bisa menjamin gitu ya keamanan terutama ya bukan hanya dari sisi terapi ya. Sehingga jadi artinya bahwa setiap pengobatan yang diberikan itu harus memiliki data keamanan sebelumnya ya data safety yang bisa menjamin keamanan pengguna gitu ya. Nah, sehingga maka setiap obat yang diberikan itu harus memiliki evidence based medicine ya dari sisi terapi efek terapi dan juga dari sisi safety. Kemudian ini adalah satu hal lagi lain yang eh, perlu diperhatikan ya nanti terutama kalau adik-adik nanti bekerja gitu ya di rumah sakit misalnya ya kebanyakan pabrik obat itu akan eh, memberikan informasinya ya baik kepada dokter apoteker yang menjelaskan terutama bila ada perkembangan obat-obat baru bahwa pada beberapa eh, perusahaan farmasi informasi yang diberikan itu cenderung bias ya ya sama kayak orang jual jeruk jeruk yang dijualnya pasti dibilangnya manis kan gitu ya tidak dibilangnya yang jelek-jeleknya ya, jadi sama seperti perusahaan farmasis juga ada beberapa ini yang memberikan informasinya itu terkadang hanya yang positif jadi ada informasi-informasi yang negatif misalnya tidak disampaikan ya, jadi ya, itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis ya untuk nanti bisa memberikan informasi yang apa ya istilahnya tidak berpihak gitu ya jadi netral tidak berpihak bukan karena ada sponsor misalnya ya untuk memberikan rekomendasi terkait dengan obat-obat yang akan digunakan gitu ya jadi bukan hanya karena ada sesuatunya gitu ya sehingga kita menyarankan ataupun merekomendasikan penggunaan obat. Ya ini juga jadi terkait terutama adalah keamanan ya. Jadi terkait terutama dengan keamanan dari penggunaan obat. Maka setiap terapi obat itu harus memiliki evidence based medicine-nya, jadi harus berdasarkan IBM. Gitu juga ini kemarin bahwa kita harus hati-hati terutama kalau merujuk dari textbook untuk memastikan sumber informasi yang kita peroleh adalah sumber yang terkini dan terpercaya ya. Nah, textbook kadang-kadang kita perlu lihat edisinya ya, ambil edisi yang terbaru. Kemudian di dalamnya kalau ada informasi terkait dia mengutip dari jurnal-jurnal lain, usahakan kita ambil, kita telusuri kembali jurnal-jurnal yang dikutip tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas. Karena kadang-kadang karena diambil sepotong-sepotong, maka informasi yang kita peroleh mungkin tidak lengkap, gitu ya. Nah, ada mungkin beberapa kondisi gitu misalnya yang harus mendasari untuk menarik kesimpulan gitu ya. Nah, kalau kondisi tak terpenuhi,
kesimpulannya nanti akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi itu nanti harus dirujuk kembali ya ke sumber pertama dari yang dikutip. Gitu ya. Hmm. Ya, ini menunjukkan bahwa IBM itu menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, ya, terutama yang terkait dengan penanganan klinis seorang pasien, gitu ya. Nah, jadi kalau ada klinisi yang tidak bisa eh, atau tidak memahami, tidak menggunakan IBM dalam prakteknya, itu seperti seorang dokter yang tidak bisa mengukur tekanan darah, gitu ya. Jadi artinya bahwa IBM itu termasuk ke dalam kemampuan dasar, ya. Jadi bahwa memang setiap terapi yang digunakan itu memiliki data klinis, ya, dan memiliki evidence based medicine yang terkini dan terpercaya, ya. Hmm. Tuh, ya ini. Nah, kalau kita lihat secara definisi ya, bahwa IBM, ya, proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan, kemudian menelaah dan mereview, serta tentu adalah memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan klinik. Jadi dalam setiap, terutama kita nanti apoteker seringkali ditanya obat apa yang terbaik, ya, nah, misalnya untuk pasien-pasien tertentu, atau mungkin nanti ada yang bertanya apa efek samping yang ditimbulkan misalnya dari penggunaan obat-obat, atau mungkin berapa dosis yang disarankan untuk pasien-pasien tertentu misalnya, ya. Jadi informasi-informasi tadi haruslah berdasarkan evidence based medicine, gitu ya. Nah, oke, jadi ya ini tadi sudah. Nah, mungkin ada sedikit terkait dengan patient value. Kalau best available evidence itu sudah pasti, clinician judgment juga pasti, maka dalam memberikan memilih terapi kepada pasien juga tetap ada patient value-nya, ya. Jadi patient value juga akan sangat menentukan. Ini sudah kita bahas kemarin sebelum-sebelumnya, keinginan pasien, kemudian ekspektasi pasien, gitu ya. Nah, ini juga akan sangat menentukan keberhasilan terapi, sehingga setiap pemilihan obat, bentuk sediaan, dosis, dan lain sebagainya, tetap kita harus juga mempertimbangkan patient value, ya. Nah, pasien mau nggak? Pasien bisa nggak? Gitu ya. Nah, pasien kira-kira patuh nggak? Nah, kalau kita memberikan eh, suatu terapi kepada pasien, ya, memang mungkin secara evidence based medicine-nya itu yang paling baik gitu misalnya, ya. Nah, tetapi kalau ternyata passion value-nya pasien menjadi tidak patuh kalau menggunakan itu, maka itu tentu nanti harus dipertimbangkan lagi, ya. Nah, karena sebaik apapun obat kalau digunakan dengan tidak benar tentu tidak akan bisa mencapai tujuan terapi, gitu ya. Nah, oke, kemarin ini sudah. Nah, kita masuk ke langkah-langkah bagaimana kita menerapkan evidence based medicine ini, ya. Jadi nanti ada 5 langkah utama, ya, yang kita lakukan terkait dengan menerapkan IBM, ya, dalam terapi kita. Jadi tentu yang pertama bahwa kita harus bisa memformulasikan pertanyaan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi kenapa pertanyaannya ini harus benar, gitu ya? Karena nanti kalau pertanyaannya itu tidak spesifik, terlalu luas, gitu ya, maka akan bisa membuat penelusuran kita itu menjadi tidak efektif, menjadi terlalu lama. Ya, jadi sehingga kita harus bisa merumuskan pertanyaan kita dengan tepat sehingga nanti informasi yang didapatkan juga tepat dan cepat untuk bisa dianalisis.
ya. Karena kalau kita tadi pertanyaannya misalnya nanti terlalu general, maka informasi yang diperoleh juga nanti akan sangat banyak. Ya, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu nanti akan sama-sama kita lihat apa saja yang bisa kita buat sehingga nanti pertanyaannya spesifik ya. Kemudian yang kedua kita lakukan eh, penelusuran informasi ilmiah ya. Jadi ya, tinggal kalau misalnya di Google kita ketikkan gitu ya pertanyaannya apa tadi ya. Kemudian nanti muncul gitu ya. Jadi Anda bayangkan kalau nanti misalnya di Google kita klikkan kata kunci yang tidak spesifik pertanyaan ilmiahnya, maka akan sangat banyak informasi yang muncul gitu ya. Mungkin ribuan atau bahkan ratusan ribu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kita telusuri satu-satu. 1 tahun nggak selesai nanti. Jadi makanya itu kenapa kita harus bisa memformulasikan pertanyaan yang kita inginkan jawabannya itu dengan baik gitu ya. Nah, sehingga nanti jawaban yang muncul dari hasil penelusuran juga itu akan menjadi lebih terarah, lebih spesifik dan langsung ke sasaran gitu ya. Kita nggak kehabisan banyak waktu gitu misalnya ya untuk menyortir informasinya. Nah, nanti setelah dapat informasinya, gitu ya, baru tentu kita lakukan critical appraisal. Jadi penelaahan terhadap bukti-bukti ilmiah yang ada. Nah, ini nanti kita akan melihat bukti-bukti berdasarkan levelnya. Kemudian kita kelompokkan, ya, dan nanti akan kita lihat mana yang memiliki level bukti yang paling tinggi. Tentu maka informasi yang akan kita berikan, gitu ya, berdasarkan bukti yang level paling tinggi, gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya ada dua jurnal gitu ya, yang ternyata memiliki hasil yang berbeda dari satu studi terhadap hal yang sama gitu misalnya. Maka kita lihat metodologinya, ya, apakah level buktinya tadi. Jadi level buktinya mana yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi kita lihat level buktinya. Level buktinya, kemudian jumlah samplingnya seperti apa, ya, metodologi yang digunakan juga nanti akan sangat menentukan, ya. Kemudian nanti tentu setelah critical appraisal maka kita dapat kesimpulan, ya, kesimpulan maka kita terapkanlah hasil penelaahan tadi ke dalam pengambilan keputusan. Apakah misalnya setelah hasil penelusuran kita menurunkan dosis gitu misalnya ya, mengganti obat gitu ya. Nah, itu tentu maka tadi didasarkan pada evidence based medicine tadi ya. Nah, setelah kita terapkan, kita aplikasikan, maka tentu harus kita evaluasi lagi apakah eh, bukti ataupun rekomendasi yang kita buat tersebut memang betul-betul menghasilkan efek yang positif gitu ya, baik itu kesembuhan ataupun keamanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat stepnya itu kan seperti ini ya, dalam nah, ini adalah step pertama, clinical question-nya, base evidence-nya apa ya, setelah lakukan penelusuran, kemudian ini critical appraisal-nya, kita tentukan mana level bukti, ya, apply evidence, kemudian tentu nanti kita performance-nya ya, hasil terapi dari penerapan tadi seperti apa. Nah, jadi di tahap yang pertama tadi formulasi ya atau kita membentuk ataupun menyusun pertanyaan ilmiah. Ya, jadi kalau memang nanti pertanyaannya itu terkait pasien, maka sebaiknya pasien tertentu gitu ya. Nah, itu harus pertanyaannya nanti bersifat spesifik tadi ya, sesuai dengan pasien yang kita tanyakan. Gitu ya. Jadi kita membuat pertanyaannya itu ya. Jadi secara umum memiliki ada dua bentuk pertanyaan ya, terkait dengan eh, jenis pertanyaan yang ditanyakan, gitu ya. Nah, jadi
Yang pertama itu ada nanti pertanyaan yang bersifat ya, ini berdasarkan sifatnya. Jadi yang pertanyaan yang berdasarkan sifat yang background. Jadi ini yang biasanya yang bersifat eh, luas dan diterapkan pada seluruh pasien. Jadi tidak untuk pasien-pasien tertentu. Ya, jadi ini biasanya pun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan eh, kondisi-kondisi umum ya, yang sudah disepakati. Jadi misalnya kalau itu kita sebut sebagai background question. Jadi kalau di sini contohnya apa penyebab migrain gitu ya. Nah, jadi kan ini berlaku pada populasi ya, semua orang gitu. Nah, kemudian bisa juga pertanyaannya bisa berupa berapa berat seorang wanita yang ditetapkan atau ya yang ditetapkan mengalami obesitas ringan misalnya ya di sini ya, atau tadi misalnya berapa tekanan darah ya yang dinyatakan menderita misalnya prehipertensi dan seterusnya. Jadi umum dan bersifat general ya, berlaku kepada semua pasien. Maka kita mengenalnya sebagai background question gitu ya. Ya ini ya. Jadi berlaku untuk seluruh ya, nah, semua. Penyebab pneumonia gitu misalnya ya, atau bakteri apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya community acquired pneumonia. Jadi pertanyaan bersifat umum ya dan bisa berlaku untuk jawabannya berlaku untuk semua orang ya, semua pasien, semua kondisi. Pertanyaan bentuk yang kedua adalah pertanyaan yang berbentuk foreground question. Ya, jadi foreground question ini pertanyaan spesifik yang terkait dengan upaya penata laksanaan dan biasanya nanti akan berkaitan langsung dengan kondisi spesifik pasien yang ditangani. Gitu ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai foreground question. Ya, ada 4 tipe foreground question itu. Ya, di sini. Yang pertama pertanyaan yang terkait dengan treatment atau terapi. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan diagnosa. Kemudian terkait dengan prognosis ataupun juga yang terkait dengan etiologi dari suatu penyakit, gitu ya. Nah ini. Tapi kalau di kita tentu yang paling sering nanti adalah yang terkait dengan treatment ya biasanya kalau farmasis ya, treatment atau terapinya. Nah ini ya terapi apa obat-obatnya, question misalnya terkait dengan diagnosa, terkait dengan prognosis ya, jadi perkembangan penyakit, apa penyebab penyakit gitu ya, atau kemudian etiologinya. Nah, negatif impact dari suatu intervensi gitu ya, apa yang bisa mungkin terjadi kalau kita lakukan ini, apa negatif impact-nya gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya akan muncul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di contohnya ini, dia pertanyaannya memang sudah spesifik pada kondisi pasien tertentu. Misalnya di sini, apakah Crixivan efektif dibandingkan dengan placebo dalam memperlambat penurunan fungsional pada pasien laki-laki ya yang eh, berumur 45 tahun dengan diagnosa penyakit Lou Gehrig ini misalnya. Nah, ini sudah spesifik untuk pasien-pasien tertentu. Tahu di sini yang pertanyaan nomor 2 ini ya, apakah steroid intranasal misalnya lebih efektif dibandingkan dengan antihistamin ya, oral dalam penata gejala alergik rinitis misalnya. Jadi ini membandingkan efek terapi dari dua obat ya dengan rute pemberian yang berbeda, mana yang lebih efektif misalnya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya itu sudah spesifik dan terkait dengan pasien-pasien tertentu. Ya, jadi nanti ini yang dalam memformulasikan pertanyaannya kita mengenal PICO, ya, format PICO, PICO. Jadi dalam pertanyaan itu harus mengandung unsur P, unsur I, C, dan O. Nah, apa itu PICO? Kita lihat.
Jadi P-nya itu, jadi pertanyaannya itu eh, harus ada unsur apakah itu nanti pasien, population atau problem. Ya, pasien, population atau problem. Jadi harus didefinisikan di situ. Pasiennya harus spesifik atau populasinya, ya tadi misalnya pada penyakit ataupun misalnya pada wanita hamil, ya, pada anak-anak dan seterusnya. Atau nanti problem. Kemudian nanti pertanyaan kita yang akan kita buat itu harus mengandung unsur I-nya. Jadi intervensinya. Jadi eh, apa intervensi yang eh, kita buat, ya, nah, dalam pasien tersebut, ya, pada pasien tersebut, gitu ya. Nah, intervensinya apa yang dilakukan? Jadi misalnya terapinya, misalnya nah, eh, intervensinya berupa apa? Pemberian obat oral kah? Pemberian intranasal kah? Jadi ya, intervensinya seperti apa? Jadi harus dijelaskan. Kemudian yang ketiga harus ada unsur C-nya, comparison, ya, atau mungkin intervention ya, yang diberikan. Jadi eh, dibandingkan gitu misalnya ya. Karena kan biasanya kan pertanyaan-pertanyaan eh, yang diberikan itu akan terkait dengan perbandingan. Nah, misalnya apakah terapi yang baru lebih baik dibandingkan terapi yang lama, atau sama-sama membandingkan dua terapi yang lama tetapi tadi contohnya oralnya berbeda, gitu ya. Nah, maksudnya rute pemberiannya berbeda, mana yang lebih baik. Jadi kan comparison, perbandingan, ya. Nah, kemudian yang terakhir harus ada outcome-nya. Outcome apa yang mau kita inginkan? Tadi misalnya mengatasi gejala alergik rinitis tadi misalnya. Atau tadi misalnya kriksifan mengurangi kadar apa tadi kolesterol, ya. Nah, kriksifan misalnya. Nah, ini ya penurunan penurunan fungsional ya dari pasien-pasien. Jadi outcome-nya itu harus dijelaskan juga, ya. Jadi kalau kita buat contohnya sini ya, ada seorang pasien di sini. Jadi kita lihat di sini, jadi bahwa ada eh, P di sini pasiennya siapa? Jadi di sini adalah pasien dengan MI, ya, myocardial infarction. Nah, jadi pada pasien dengan myocardial infarction, apakah I-nya apa? Intervensi, kolesterol lowering therapy. Jadi pemberian penurunan atau obat penurun kolesterol. Jadi intervensinya adalah penurunan obat penurun kolesterol, ya, compare dengan placebo. Jadi dibandingkan dengan placebo, outcome-nya apa? Menurunkan kematian. Jadi kalau kita lengkapkan pertanyaan PICO-nya itu adalah pada pasien dengan myocardial infarction, apakah obat penurun kolesterol dibandingkan dengan placebo itu bisa mengurangi mortalitas atau kematian. Nah, jadi Pico di sini boleh dibolak-balik ya, terserah. Nah, mana mau kita. Yang penting ada unsur P, I, C, dan O-nya. Mau O-nya duluan misalnya, terserah buat pertanyaannya. Tapi kalau kita kan dalam bahasa Indonesia, buatlah memang pertanyaan yang eh, sesuai dengan bahasa kita ya. Tetapi biasanya kan kita juga kalau sudah eh, mencari jurnal tentu sebaiknya dalam bahasa Inggris ya, karena kan semua jurnal kebanyakan itu dibuat dalam versi bahasa Inggris. Ya, jadi nanti kalau searching tentu harus lebih baik kita gunakan bahasa Inggris, ya. Nah, jadi ada 4 unsur ini yang harus ada ya dalam pertanyaan yang kita buat, ya, sehingga nanti jawaban yang dihasilkan juga akan lebih spesifik, ya.
Nah, itu dia. Nah, ini kalau eh, yang bisa membantu kita lah ya, kalau kita mau apa namanya membuat pertanyaan. Nah, ini ada tools-tools yang bisa kita gunakan ya. Nah, ada ini educational prescription table. Nah, Anda tinggal cari di sini eh, nanti akan muncul ya, nah, yang bisa membantu kita dalam memformulasikan pertanyaan kita, ya. Oke, jadi ya ini tadi kalau sudah dapat pertanyaannya, tinggal kita searching, kita masukkan ke mesin pencari. Nah, mau itu Google, mau itu kita sudah langganan jurnal misalnya, EBSCOhost, ProQuest, Elsevier, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan, ya. Nah, kemudian kita pilih, ya. Tentu yang harus kita percayai, ya, sumber-sumbernya itu ya kita lihat. Dan biasanya kalau yang sekarang ini adalah yang termasuk ke dalam misalnya indeks ya, kita perhatikan indeksnya dari jurnal yang menerbitkan ya, apakah dia sudah terindeks ke dalam mesin-mesin indeks pencari yang resmi ya. Misalnya tadi terindeks dalam Scopus gitu ya, sering kita dengar, atau mungkin apa namanya WOS ya, nah, Web of Science misalnya. Jadi ada beberapa, atau terindeks dalam Thomson and Reuters. Jadi ada beberapa, nanti Anda lihat itu eh, beberapa pengindeks yang reputasinya sudah dijamin ya, jelas. Karena juga kita harus hati-hati nanti kalau eh, nanti Anda dapat jurnal dari eh, jurnal yang predator gitu ya istilahnya ya. Jadi kadang-kadang ada banyak itu ya jurnal-jurnal predator itu yang hanya mencari keuntungan. Jadi mereka menerbitkan jurnal tapi tidak difilter, tidak diperiksa terlebih dahulu, ya. Nah, tidak ada istilahnya review ya, nah, oleh para ahli, gitu ya. Jadi eh, itu nanti yang harus Anda perhatikan juga. Ya, jadi jangan nanti sembarangan ambil jurnal juga ya. Nah, sumbernya dari mana? Apakah terindeks Scopus atau tidak? Ya, atau Web of Science gitu misalnya. Kalau di Indonesia kita kenal Sinta ya, apakah terakreditasi Sinta atau tidak? Ya, baik pemerintah. Jadi eh, harus hati-hati juga ya. Nah, jurnal nih banyak juga di internet itu sangat banyak. Jadi harus hati-hati memilih sumber pustakanya, gitu ya. Jurnalnya gitu misalnya yang bisa menjawab bisa lebih dari satu ya, ada beberapa macam jurnal gitu ya. Kita lihat, maka dalam tahap itu kita lakukan critical appraisal, kita pilih, kita kelompokkan berdasarkan level buktinya, kemudian nanti kita ambil kesimpulannya ya. Nah, jadi ya nih critical appraisal ya, harus kita evaluasi tadi ya, kita review, kita evaluasi tadi, mulai dari sumbernya dari mana ya, kemudian eh, kalau sudah oke, resmi, terindeks gitu ya, ambil, kita lihat bukti-buktinya, ya, kita lihat metodologi yang digunakan, ya, baru kita urutkan berdasarkan level buktinya. Tuh. Jadi kalau kita lihat, nah ini, ya, jadi eh, level bukti itu mulai dari 1A sampai 4. Ini mulai dari yang paling tinggi ya, ranking satunya, sampai ke ranking 4 yang paling rendahnya. Ranking 4 ini evidence ya, bukti evidence yang paling rendah itu adalah evidence yang berasal ya dari laporan komite ahli atau opini ataupun pengalaman klinik dari ahli yang diakui. Jadi kalau datanya informasinya itu dari misalnya dari profesor gitu ya, pribadi berdasarkan pengalaman kliniknya, maka itu termasuk level bukti yang paling rendah. Ya. Nah, level bukti yang paling rendah. Level yang ketiga di sini ya, ranking 3 ini berasal dari hasil penelitian deskriptif non eksperimental.
Ya, jadi studi komparatif, studi korelasi, studi kasus, ini dia levelnya ranking 3. Ya. Nah, ranking 3B, evidence-nya berasal dari paling sedikit satu hasil penelitian dengan rancangan kuasi eksperimental. Ya, nah, kuasi eksperimental. Jadi sudah ada metode eksperimentalnya dia, walaupun mungkin masih kuasi ya, masih separuh dia, nggak semuanya eksperimental. Masih ada faktor-faktor yang tak terkontrol gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang level 2A. Tadi ada 2B, level 2A dia evidence-nya berasal dari paling sedikit satu uji klinik dengan pembanding, tetapi tidak ada proses randomisasi. Ya, nah, tidak ada proses randomisasi. Itu 2A. Kemudian level 2B. Ya, jadi dia berasal dari minimal satu uji klinik acak dengan kontrol ya dibandingkan dengan kontrol. Ya, kontrol. Jadi kita kenal sebagai randomized control trial. Ya, jadi dia acak ya. Kemudian acak itu terkait dengan pemilihan sampelnya, dia nanti kontrol trial. Jadi pemberian yang diberikan itu obatnya, kondisinya dan lain sebagainya itu juga dikontrol, termasuk makannya. Makanannya dikontrol. Makannya apa nih pasiennya? Pagi tempe gitu ya. Siang apa dan seterusnya malam apa. Jadi RCT itu semuanya diatur. Kapan pasien tidur, kapan pasien makan, apa makanannya, itu semua diatur. Apalagi obat yang diberikan ya, intervensi yang diberikan itu pasti juga diatur. Jadi semuanya diatur, kontrol. Ya, kondisi ruangan juga misalnya tempat dia menginap itu di mana. Jadi itu juga diatur. Jadi RCT ini hampir seperti kita katakanlah apa ya, ya manusia itu menjadi objek percobaan gitu ya. Nah, jadi ditempatkan di suatu tempat, diatur tempatnya, suhunya, cahayanya, ya, makanannya, semua diatur ya, disamakan, diseragamkan, kemudian diberikan intervensi, ya, dan nanti dilihat hasilnya. Nah, itu randomized control trial. Nah, nah, kemudian yang level 1A ini yang paling tinggi, ya, itu dia evidence-nya sudah merupakan hasil meta-analisis. Jadi ada beberapa studi uji klinik ya yang meneliti hal yang sama, kemudian dikumpulkan dan dianalisis, ya, dianalisis. Nah, dari segi ininya apa gitu ya. Jadi kalau Anda ketikkan nanti itu di mesin pencari meta analisis misalnya obat antihipertensi nanti itu muncul kalau Anda ingin tahu ya, ingin lihat itu. Jadi dia mengumpulkan semua studi-studi yang sudah dilakukan, kemudian dilakukan suatu analisis ya. Nah, sehingga nanti akan bisa diambil kesimpulan dari berbagai uji yang dilakukan tadi, apa kesimpulannya? Ya. Jadi yang paling tinggi yang meta analisis. Jadi kalau kita lihat piramida buktinya itu akan seperti ini ya. Jadi mulai tadi nanti yang paling bawah ya kita kelompok-kelompokkan tadi kan data-datanya itu apakah dia masih hanya berupa animal study atau laboratory ya case series, case report ini kan sudah sama manusia ya. Kalau yang di bawah masih sama hewan misalnya ya. Ya, case series, case report, kemudian ada case control, ada cohort, ada RCT, kemudian systematic review dan yang paling tinggi adalah meta analysis ya. Cohort, case control ini ya. Jadi kita lihat ini. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu bukti, nah ini RCT. Kemudian dibandingkan dengan kita dapat RCT 1. Tetapi nanti dapat bukti kohort misalnya ada studi kohort 5. Yang kita ambil yang paling tinggi, yang RCT. Ya. Nah, jadi level bukti yang lebih tinggi itu akan lebih menjamin. Ya. Ini. Jadi mana yang paling tinggi level buktinya, itulah yang kita ambil. Ya. Meta analisis, systematic review, ya. Nah, ini memang nanti tinggal kita lihat apakah ada yang tergolong ke dalam studi-studi ini. Makanya
perhatikan nanti metodologinya. Ya, dalam jurnal dia masuk mana ini? Masuk case series, case control, atau cohort. Makanya kita harus bisa membedakan mana itu case series, mana itu case report, yang mana case control, yang mana cohort, yang mana RCT gitu ya. Nah, kalau kita nggak kenal metode-metode ini ya kita tidak bisa mengelompokkan level bukti ya. Nah, jadi makanya nanti kita perlu memahami apa itu case control, apa itu case series, case report, ya, cohort dan seterusnya. Jadi itu di farmakoepidemiologi itu dibahas nanti ya. Nah, nah ini kalau kita lihat tadi yang dari level bukti tadi ya, ada yang unfilter dan filter. Jadi maksud unfilter nih studi yang berdiri sendiri ya, diri sendiri masing-masing dia hasilnya. Kalau dia yang filter nih dia sudah ada beberapa studi yang sejenis, yang mirip, kemudian digabungkan, dianalisis, kemudian diambil kesimpulannya gitu ya. Kira. Nah, ya, jadi kita selalu dari pertanyaan kita ambil level buktinya yang paling tinggi, ya. Nah, nah, ini tipe-tipe studi nanti ini bisa dibaca ya apa itu meta analisis, ya, apa itu systematic review. Jadi kalau meta analisis tadi kan, jadi dia sudah kumpulan ya, kumpulan studi-studi itu dibandingkan. Ini systematic review, RCT ya, banyak. Jadi nanti kita kelompokkan, kemudian kita ambil buktinya berdasarkan level bukti yang paling tinggi. Ya. Nah, tentu kita aplikasikan, ya, kita terapkan, follow up dan kita evaluasi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, skill yang harus kita kuasai itu dalam menerapkan evidence ini tentu tadi ya, to find evidence more efficiently. Jadi menemukan bukti-bukti tadi dengan efisien. Ya, caranya tadi dengan IQ tadi ya. Kemudian tadi harus mengenali sumber informasinya yang terpercaya itu di mana. Ya, nah, kalau enggak nanti kita dapat fakta yang salah. Kemudian appraise quality. Jadi bagaimana kita menentukan kualitas dari bukti kita tadi? Ya tentu harus tadi paham metodologi case control dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi kunci ya dalam IBM. Bagaimana kita menemukan bukti yang paling baik. Ini jadi kalau kita lihat kira-kira bahwa dari informasi yang ada sekarang ini, setengah dari kondisi tersebut akan out of date dalam 5 tahun. Jadi biasanya batasannya adalah 5 tahun, ya 5 tahun ke belakang studi kita. Kemudian ya kadang-kadang eh, bahwa setengah dari bukti tadi itu tidak diimplementasikan. Ya, jadi hanya di level penelitian saja, gitu ya. Nah, jadi memang bahwa ya tadi saya sampaikan di pertemuan pertama itu, apoteker itu harus memang belajar seumur hidup. Ini bagaimana nanti informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada sejawat kita, dokter, perawat, dokter gigi, itu ya harus selalu update. Maka kita harus selalu belajar, gitu ya. Sehingga nanti informasi yang tersampaikan itu selalu memenuhi kaidah-kaidah IBM, ya.
Oke, saya rasa untuk IBM itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah cukup jelas untuk IBM-nya. Baik, kalau enggak ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin rehat sebentar ya, 10 menit ya, Putri. Nah, tarik nafas dulu untuk masuk ke materi yang kedua terkait. Izin Pak, kami yang kelas B ada kelas Pak jam 11. Oh, ada kelas lagi kalian. Iya, Cepat kali. kelas B, farmasi komunitas. Jam berapa? 11.10 Pak. Hah? 11.10 Pak. Jam berapa kuliahnya? 11.10 Pak untuk kuliah 11 satu lewat lagi. 10. Iya Pak. Ini 10.51. Nanti ya. Sama ini Pak. Ini Pak, izin Pak ada satu lagi, tapi ini mengenai IPE Pak. Jadi semalam itu kami dapat info. Jadi kan Pak ada satu fakultas kelompoknya itu mereka kan mau ke puskesmas. Jadi anak yang dari kedokteran itu Pak dapat kabar kalau misalnya mereka nggak boleh wawancara kalau misalnya suratnya cuma dari kampus harus dari Dinkes Pak. Terus yang dari pihak FK mereka lagi nanya kan Pak belum ada info. Jadi menurut Bapak kira-kira gimana Pak? Karena mau ke puskesmas itu harus pakai surat Dinkes Pak kalau misalnya mau ngelakuin tutorial. Ya, ya, kita tunggu aja lah dari FK ya. Memang lagi ditanyakan ya oleh tim ya ke kampusnya ya. Apakah memang harus ada surat dari dinas atau cukup izin dari kampus saja ya. Ya, kita tunggu aja ya. Baik Pak, izin Pak sekali lagi. Ini kan kami kan ada kelas Pak. Jadi izin kalau misalnya sambung materi ini sekitar nanti malam boleh Pak? Online lagi. Karena di selesai. Malam, malam. Oh, besok libur ya. Iya besok libur Pak, hari buruh Pak besok Pak. Aduh, Bolehlah. Kira-kira jam setengah 8 barangkali ya. boleh Pak, boleh. Oke ya. Farhan gimana bisa? Kelas Farhan? Izin Pak, sejauh ini bisa Pak. Bisa ya. Iya Oke, Pak. jadi nanti kita sambung eh, nanti malam ya. Iya ya Pak, oke Malam. Pak. Oke lah. Kalau sore nggak bisa. Eh, Sore Kami acara ada praktikum saya Pak. praktikum Pak. Oh, kalian praktikum ya tadi ya. Kemarin Iya Pak. dibilang juga sama si Han yang bilang saya ya. Iya Pak, sampai jam 5 sore Oke lah. praktikum. Baiklah. Kalau begitu. Berarti kita masuk 7.30 nanti malam ya. Iya ya Pak, baik Pak. Oke. Sampai jumpa nanti malam berarti. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kuliah kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti malam ya. Baik, Baik, saya Pak. tutup. Ya Pak, Banyak Pak. Bila taufik walhidayah. makasih banyak Ya, Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Waalaikumsalam, terima kasih Pak. ya, izin live ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Banyak Pak. Dan jangan live dulu kau Han, biar ku jadikan kau host. Bukan, tak boleh. Iya iya iya. Live-nya mau dipakai sama mau dipakai. Yang kelas B boleh live. Iya, yang dikirim aja. Bentar ya. Bentar ya, Pak. Buat dulu background.
Pak, udah nampak record roomnya? Farhan udah nampak record roomnya? Entar, entar, entar. Eh, udah, Ada? udah, Udah ada, ada ada. kan? Ada. Ada kan? Ada. Bentar ya. Oke. Nanti kau bilang aja sama asisten pakai record room aja. Biar kau kasih ke host. Belum dibalas asistennya tapi. Ya udah. Sementara pegangnya dulu. Jangan di-end kan Zoom-nya. Gak ada kelas Oke, lagi siap, kalian siap. kan? Nggak ada. Han, aku izin live ya. Oke. Oh.